Shalom. Shalom, silakan duduk. Makasih kak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan sehat kak. Syukurlah, tadi sebelum kesini udah makan belum? Oh udah kak. Oh, kakak kira belum supaya kita makan dulu. Enggak kak. Oke lah, nampaknya kamu ada keperluan dengan kakak. Iya kak, saya mau konseling kak. Sangat senang sekali kedatangan kamu ke sini. Tapi kakak sebelumnya kakak mau tanya, kamu udah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah sih kak, baru sekarang ini. Baiklah dek, kakak akan menjelaskan sedikit tentang konseling ini. Konseling ini adalah pemberian bimbingan seorang ahli atau konselor kepada seseorang yang perlu untuk memecahkan masalah atau solusi untuk masalah-masalahnya. Oh gitu ya kak. Jadi saya sekarang mengerti tentang konseling. Iya dek, tapi dalam konseling ini diperlukan waktu sekitaran 30-40 menit. Dalam waktu yang singkat ini, kita harus mempergunakannya dengan sangat baik. Baiklah kak. Kalau begitu, coba kamu ceritakan apa yang mengganjal hati kamu sekarang ini. Begini kak. Saya merasa deg-degan kak. Takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini kak. Misalnya di kelas ada temen yang dimarahin oleh guru gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu kak. Coba kamu ceritakan kepada kakak, bagaimana itu terjadi dan mulai sejak kapan itu terjadi? Jadi begini kak, dulu tuh saya baik-baik aja, tapi tentu saya sukses dan kaya, dia menjadi sombong kak, dan dia berkuasa atas keluarga kami kak. Terus tante saya ini kan kak udah punya anak tunggal. Anak ini manja banget kak, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarah habis-habisan kak. Karena saya yang paling tua, pasti sasarannya ke saya terus kak. Pernah satu saat kami bermain, terus tiba-tiba sepupu saya bertengkar kak dengan saudara yang lain. Pastinya kan kak, tante saya menuduh saya kak. Jadi saya dimarah habis-habisan dong kak sama tante saya kak. Dan hal itu sering terjadi sama saya kak. Jadi sejak saat itu saya kalau ada dengar orang marah-marah pasti gemetar, deg-degan gitu kak, ketakutan. Ya, kakak memahami perasaanmu saat ini. Nampaknya hal itu sangat terganggu perasaanmu saat ini. Iya kak, terganggu banget kak. Kamu sudah menyadari dan memahami bahwa saat ini kamu sedang dalam masalah trauma dan cemas? Iya kak, dan saya ingin sekali kak menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini suatu kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini saat yang tepat untuk kita mendiskusikan tujuan yang akan kita capai dalam konseling ini. Iya kak, saya setuju. Baiklah, tujuan dari konseling kita saat ini adalah supaya meningkatkan kemampuan kamu, supaya bisa menurunkan atau meringankan, menenangkan diri kamu dari rasa kecemasan dan ketakutan yang kamu alami saat ini. Begitu ya kak. Terus harus bagaimana kak? Kakak memilihkan beberapa teknik. Satu teknik yaitu kamu membayangkan kondisi keadaan yang kamu alami saat ini, mulai dari keadaan ringan, sedang, atau yang berat. Jadi kamu harus memahami tidak ada di dunia ini, kehidupan di dunia ini yang tidak mengalami masalah. Jadi kita harus berikhtiar, kita harus berusaha mencari solusinya. Gitu ya kak. Saya setuju dan tertarik untuk mengikuti teknik yang kakak jelaskan tadi. Baiklah, sekarang mari kita mulai. Kamu coba pejamkan mata kamu dan bayangkan keadaan atau situasi yang kamu alami mulai dari yang ringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak kuat, tidak sanggup membayangkannya, kamu coba angkat tangan. Mengerti? Oh kakak ngerti. Oke. Tetap rileks. Coba bayangkan kamu sedang bermain dengan sepupumu di ruang tamu dan tante kamu berada di situ. Lalu
sepupumu itu tadi bertengkar dengan saudaramu yang lain sampai menangis. Lalu tantemu menghampiri kalian berdua. Coba bayangkan tantemu mulai berbicara kepada kamu dengan nada yang mulai sedikit keras, dan coba bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri kak, saya nggak sanggup untuk membayangkan itu kak. Lalu Coba kamu rileks, tarik nafas dari hidung dan buang dari mulut sampai kamu benar-benar merasa rileks. Apa yang kamu rasakan sekarang? Awalnya tadi sih baik aja kak. Ketika saya membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri kak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus mencoba ini lagi sampai kamu benar-benar siap. Sampai tahap akhir, itu tahap terberat. Bagaimana? Kak, Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? saya sedikit lebih tenang sih kak, karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan, ada seorang orang tua sedang memarahi anaknya karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang memarahi anaknya dengan nada yang mulai keras. Dan sekarang kamu berada di sebuah ruangan tamu, dan ada anggota keluarga dan tante kamu berada di sana. Kamu sedang bermain-main dengan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara kamu berantem dengan sepupu kamu, anak tante kamu, dan sampai nangis, dan kamu yang disalahkan oleh tante kamu. Saya nggak sanggup kak. Oke, kamu sekarang relax aja. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Deg-degan sih kak, tapi sudah lebih baik kok. Oke, relax saja. Ini kan butuh proses. Tapi tidak seperti yang kemarin kak. Sekarang tidak begitu ketakut. Saya tidak begitu ketakutan lagi. Bagus, ini adalah satu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap kak. enggak. Sekarang coba kamu bayangkan ada seseorang yang sangat marah, bahkan ingin memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang keras. Oke, buka mata kamu, relax, dan coba tenangkan dirimu. Ngeri kak. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi, dan kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu adalah suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik kak, ayo kita lanjut lagi. Saya siap kok. Lalu Baiklah, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sangat marah, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, bahkan suaranya yang sangat kuat. Oke, sekarang buka matamu, relax, dan coba tarik nafas dalam-dalam dan buang perlahan. Saya sudah lebih baik kok kak. Hasil melewatinya, selamat. Terima kasih kak, saya senang banget. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap tenang, jangan cemas. Bahkan jika ada orang yang sedang memarahi, atau bahkan tantemu memarahi kamu. Iya kak. Oke, jadi sekarang bagaimana? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Sepertinya ada kak. lalu Oh, ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Ya silakan, boleh. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kakak? Tapi kak, saya takut masalah saya ini diketahui banyak orang kak. Kamu tenang saja. Kakak pasti menjaga rahasia kamu kok. Syukurlah kak. Kalau begitu, saya berharap semoga masalah ini bisa diatasi dan ada jalan keluar terbaik kak. lalu Iya. Mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakannya kepada kakak? Supaya kakak mendengarkan sejauh mana yang mengganggu perasaanmu saat ini. Begini kak, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya kak? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas lagi?
begini Bu. Jadi saya nggak lulus masuk fakultas keguruan dan pendidikan, tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. jadi gini Kak, orang tua saya menyuruh saya ngambil jurusan keguruan, sedangkan saya maunya jangan gitu Kak. Sebenarnya sih saya udah bilang sama orang tua saya kalau saya itu gak suka sama jadi keguruan, tapi orang tua saya memaksa saya Kak. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya Kak, karena saya gak mau Kak mengecewakan orang tua saya. Saya takut Kak, nantinya saya nggak mampu dalam proses perkuliahan Kak. Saya bingung Kak. Berada di posisi kamu sekarang ini memang cukup sulit. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Tapi bisakah kamu menjelaskan kepada kakak kenapa kamu berpikir bahwa kamu tidak mampu mengikuti perkuliahan nantinya? Iya Kak. Jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai sama keinginan saya takut gitu Kak. Saya nggak akan serius dalam belajar dan tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan sama dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede gitu Kak, atau nggak mampu deh Kak berbicara di depan kelas. Bisakah kamu ceritakan kepada kakak kenapa kamu bisa jadi kurang pede di dalam kelas? Sebenarnya sih saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya gitu Kak tentang keguruan. Terus di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk jurusan ini Kak. Sepertinya kamu bisa saja menyukai jurusan keguruan ini jika kamu benar-benar menekuninya. Tetapi sisi lain kamu merasa kecewa. Iya sih Kak, benar. Tapi sebenarnya sih saya bersikap seolah-olah saya tidak serius Kak dalam belajar, supaya orang tua saya dapat mengubah pikirannya Kak dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dan mereka kecewa lah Kak pokoknya sama saya. Itu artinya berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu sukai dengan jurusan yang orang tuamu pilihkan ke kamu gitu. Iya Kak. Bagus, berarti adik sudah bisa memahami apa yang sedang kamu alami saat ini. Mungkin Kak situasi ini saya tidak dapat mengubahnya Kak. Saya juga tidak mungkin Kak menentang orang tua saya, karena orang tua saya kan merawat saya mulai dari kecil sampai sekarang. Saya juga nggak bisa terus-terusan nggak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan saya Kak, karena kan saya udah dewasa Kak. Bagus, saya yakin adik pasti bisa melakukan dan memberikan pilihan Anda. Iya Kak, saya udah paham. Kita sudah berbicara sangat banyak saat ini. Apakah yang bisa adik simpulkan dari pertemuan kita saat ini? Yang dapat saya simpulkan hari ini, ya saya Kak nggak bakalan takut lagi Kak kalau mendengarkan suara keras-keras. Saya nggak bakalan deg-degan lagi, nggak bakal khawatir lagi gitu deh Kak. Dan saya harus menentukan pilihan saya Kak. Saya tidak boleh salah pilih, karena semua ini untuk masa depan saya Kak. Untuk ini saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada orang tua saya meski saya harus kecewa Kak. Bagus, rupanya adik sudah memahami dan paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Tapi ingat, jangan sampai salah pilih, jangan takut, jangan cemas. Itu pilihan yang bagus, yang sangat bagus sekali. Dan kamu pasti bisa melakukannya. Puji Tuhan Kak, saya merasa lega. Kebingungan saya mulai berkurang Kak. Jangan sungkan deh, jika kamu ingin menceritakan atau kamu ingin berbicara bersama dengan kakak lagi,
datang saja menemui kakak lagi di sini. Baiklah kak kalau begitu. Sebelum saya pamit, saya mau doa dong dari kakak. Oh, maksudnya kita berdoa sama-sama gitu? Iya kak. Oke lah, kalau begitu kita berdoa dulu yuk. Kita pegang tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Adik hamba-Mu boleh ada di tempat ini Tuhan, membawa setiap pergumulan hatinya, masalahnya, kecemasan hatinya Tuhan, yaitu ketika dia mendengar suara orang-orang lagi marah, dia merasa takut, merasa ketakutan, cemas, dan kebingungannya Tuhan dalam memilihkan jurusan. Tapi saat ini terima kasih untuk hamba-Mu, untuk kami boleh berbincang-bincang supaya kami boleh menyelesaikan masalahnya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong dia, hamba-Mu, Tuhan tolong anak-Mu ini saat ini, supaya dia boleh melakukan pilihannya yang terbaik untuk sekolahnya, masa depannya yang baik. Berikan kekuatan ya Tuhan, supaya tidak merasa takut lagi, tidak merasa cemas lagi, dan dia boleh berani menghadapi setiap masalah-masalah yang dihadapinya, dan dia boleh memilihkan jalan yang terbaik dalam kehidupannya, dan dia boleh memilihkan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan hamba-Mu berikan kekuatan Tuhan, supaya kami juga boleh mencari jalan yang terbaik untuk mencari solusi dalam masalah-masalahnya. Saat ini juga Tuhan, kami sudah melakukan konseling kami sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pertemuan kami saat ini, untuk kami boleh menyelesaikan, mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh adik kami di tempat ini. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan berkati kami selanjutnya dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Berkati adik kami ini Tuhan, berkati orang tuanya dalam perkuliahannya juga Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kamu gak usah takut lagi dek, gak usah khawatir, dan jangan takut dalam memilih. Tapi yang paling utama, andalkan Tuhan dalam segala hal. Oke? Oke kak, makasih kak udah bisa kakak membantu saya untuk mencari jalan terbaik untuk masalah yang terjadi sama kakak. Oke, kamu tenang saja, jangan sungkan-sungkan. Jika ada yang ingin kamu ceritakan lagi, datang lagi ke kakak, oke? Iya kak. Baliknya saya mau balik dulu ya kak. Oke, kamu mau pulang ya? Selamat sore kak. Oke deh, Shalom. Shalom.